warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para siswa-siswi MTS Negeri 1 Majalengka yang Ibu banggakan, khususnya siswa-siswi kelas 72 yang Ibu cintai. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya dan ridhonya, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Serta tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 72 yang Ibu cintai, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu sama Ibu atau sudah ada yang kenal, karena sebelumnya Ibu sudah tampil dalam kegiatan belajar mengajar kelas 76. Tapi pastinya ada yang belum tahu nih. Mau perkenalan dulu? Oke, kalau mau perkenalan dulu, perkenalkan Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Kalau nggak salah sih nama Ibu itu Inde Nadia Umah. Nah, itu nama Ibu. Tapi kalian bisa panggil Ibu Inde. Lalu maksud dan tujuan Ibu tampil di sini yaitu Ibu itu mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari Teguh Ireng Jombang, Jawa Timur. Jauh ya di Jawa Timur. Tapi kalau rumah Ibu itu masih wilayah lebih munding, yaitu di Desa Ciparai. Jadi tahu kan ya, rumahnya Ibu itu di Desa Ciparai, jadi dekat sekali. Kebetulan Ibu itu masih semester 6 yang ditugaskan dari pihak kampus untuk melaksanakan PPL atau praktek pengalaman lapangan. Dan berdasarkan surat tugas dan surat perizinan, Ibu mendapat tugas di sekolah kalian, yaitu di MTS Negeri 1 Majalengka. Dan ternyata hari ini Ibu mendapat tugas mengajar di kelas 72. Oleh karena itu Ibu mohon maaf sekali barangkali kalian itu merasa kecewa, karena biasanya kalian belajar fikih bersama Ibu Haji Husnul, namun sekarang belajarnya bersama Ibu dulu ya. Tapi tenang, Ibu itu mengajarnya ya sementara, jadi untuk beberapa pertemuan saja. Dan ingat, walaupun pembelajarannya bersama Ibu, penilaian terhadap kalian tetap oleh Ibu Haji Husnul. Artinya, dalam pembelajaran daring ini, kalian masih dalam pantauan atau naungan Ibu Haji Husnul. Jadi ntar bakal ketahuan nih, siapa yang ikut, siapa yang gak ikut dalam pembelajaran daring ini. Jadi ntar penilaiannya masih dalam naungan atau pantauan Ibu Haji Husnul. Nah, itulah sepatah kata dari Ibu. Semoga kalian kedepannya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, oke? Selanjutnya kita kembali lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu bertema sholat jamaah. Namun sebelumnya Ibu harapkan kalian di rumah dengan posisinya yang enak, yang nyaman, supaya lebih fokus lagi dan harus tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin. Mudah-mudahan
Setelah kita berdoa, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran hari ini supaya selalu berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Gimana? Sudah siap menerima materi hari ini? Oke, kita mulai ya. Namun sebelum dimulai, Ibu pengen tahu nih, masih ingat nggak materi yang kemarin Ibu Haji Husnul sampaikan? Tentang apa coba? Ya, tentang sholat Jumat. Masih pada ingat? Apa sih sholat Jumat itu? Jadi, sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat, yang diawali dengan 2 khutbah. Lalu, siapa sih yang wajib mengerjakan sholat Jumat? Laki-laki. Jadi kalian yang merasa laki-laki harus wajib mengerjakan sholat Jumat. Syarat-syarat wajib sholat Jumat masih ingat ada berapa? Ada 6. Yang pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, laki-laki merdeka dan sehat. Yang kelima, orang yang menetap. Dan yang keenam adalah orang yang tidak memiliki halangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itulah materi minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Hajah Husnul. Untuk saat ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan sholat jamaah. Kemudian diharapkan juga kalian bisa menyebutkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari sholat jamaah. Lalu kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi dan kondisi tertentu. Itulah beberapa tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini. Baik, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi tentang sholat jamaah. Dari kata jamak, untuk kalian lebih mudah lagi dalam mengingat pengertian dari sholat jamaah itu, dilihat dari kata jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan atau gabungan, berarti lebih dari satu. Kalau tunggal itu berarti kan satu. Nah, jadi lebih mudah lagi kalian dalam menghafal pengertian dari sholat jamaah ini. Karena sholat jamaah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan jamaah menurut istilah sholat jamaah ini adalah menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Misalnya, kalau kalian sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau kalau misalkan sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakannya pada waktu isya. Tetapi kalau sholat subuh itu harus dikerjakannya tepat waktu, yaitu pada waktu sholat subuh itu datang. Nah, itu merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Nah, lalu bagaimana dengan hukum melaksanakan sholat jamaah? Jadi, hukum sholat jamaah itu adalah mubah atau boleh dikerjakan, tapi harus ada syarat-syaratnya karena ada sebab tertentu untuk melaksanakan jamaah tersebut. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya menjamak sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahila qabla an tazigha syamsu akhir zuhri ila waqtil asri summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra summa rakiba. Yang artinya, dari Anas ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau akhirkan sholat zuhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan menjamakkan kedua sholat itu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincirnya matahari, maka beliau mengerjakan sholat zuhur baru berangkat naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang ibu sampaikan tadi merupakan bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat. Artinya kita dibolehkan untuk menjamak sholat karena sebab tertentu. Dari hadis tadi yang ibu sampaikan, Rasulullah menjamak sholat itu disebabkan karena berpergian. Jadi ada sebab tertentu. Dan hal yang harus kalian perhatikan ketika bepergian, kalian harus lebih hati-hati dalam waktunya. Misalkan kalian akan sholat zuhur dan asar dengan menjamak takhir. Ternyata setelah sampai di tujuan itu waktu zuhur masih ada, maka itu tidak boleh menjamak, maka langsung melaksanakan sholat zuhur. Dan misalnya kalau kalian bepergian menggunakan pesawat dari Jakarta berangkat pukul 12.30 dan ternyata sampai di tujuan itu misalnya jam 13.30, maka dari itu kalian tidak boleh menjamaknya, harus langsung melaksanakan sholat zuhur karena pas kalian tiba di tempat itu sholat zuhur masih ada waktunya. Begitu, jadi harus hati-hati ya dalam menjamak sholat itu. Nah, tadi ibu kan menyebutkan jamak takhir. Sebenarnya ada berapa macam sih jamak itu? Kita akan membahas macam-macam sholat jamak. Jadi macam-macam jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Sudah ada yang tahu pengertian salah satunya? Oke, jadi sholat jamak itu terbagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan di awal atau yang pertama. Dan ini ada dua macam jamak takdim ini. Yang pertama, misalkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua itu sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua jamak apa? Jamak takhir, betul. Nah, jamak takhir ini adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan di akhir atau yang kedua. Misalkan sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Lalu yang kedua, sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, itulah macam-macam jamak. Di awal ibu menyebutkan bahwa melaksanakan sholat jamak atau menjamak sholat itu harus ada syarat-syaratnya. Nah, kita bahas yuk apa aja sih syarat-syaratnya. Yang pertama, itu harus apa coba? Musafir atau dalam bepergian, bukan untuk maksiat. Misalkan ya, ibu nih dari Majalengka ke Jombang kan biasanya 4 bulan sekali. Nah itu kalau tidak menggunakan mobil, ya menggunakan kereta api. Jaraknya kan jauh. Nah, ngomongin jarak nih, untuk menjamak sholat itu ada minimal batasannya loh jaraknya. Jadi tidak sembarangan. Minimal jarak untuk melaksanakan sholat jamak itu 80,64 km.
Nah, tadi kalau misalkan ibu ya dari Jombang ke Majalengka atau dari Majalengka ke Jombang itu jaraknya 500 lebih. Nah, berarti dalam syarat ini ibu posisinya bisa melaksanakan sholat jamaah. Tetapi untuk selanjutnya syaratnya apa? Tidak makmum dengan orang yang mukim. Jadi ketika ibu di perjalanan nih, terus sholat di masjid atau di musola, nah tidak boleh berjamaah dengan orang yang mukim tersebut. Dan yang terakhir apa coba? Tentunya harus dengan niat akan menjama. Nah, itulah syarat-syarat dari sholat jamaah. Tadi ibu udah bahas pengertiannya, lalu macam-macamnya, kemudian syarat-syaratnya. Dan ada yang tanya, Bu, kalau misalkan sholat jamaah itu dilaksanakan bagi orang yang tidak musyafir gimana? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya boleh, tapi dalam keadaan darurat. Misalkan kalau kalian itu sudah terbiasa sholat di masjid atau di musola dan lokasinya itu jauh dari rumah, kemudian keadaannya itu sedang hujan lebat disertai dengan angin kencang sehingga membasahi tubuh kalian yang menyebabkan kalian akan sakit, itu diperbolehkan menjama. Tapi menjamaknya hanya bisa menjama takdim, tidak bisa menjama takhir karena lamanya hujan itu hanya Allah lah yang tahu. Lalu apa aja sih syarat-syaratnya untuk orang yang tidak musyafir akan menjamak sholat? Yang pertama, itu dalam situasi dan kondisinya darurat. Contohnya ketika ada hujan lebat disertai dengan angin kencang. Yang kedua, ketika kalian melaksanakan sholat yang pertama itu setelah selesai melanjutkan sholat yang kedua itu hujannya masih deras sampai sholat yang kedua, permulaan sholat yang kedua. Kemudian harus berurutan antara keduanya, lalu tertib. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir itu dilakukan dengan berjamaah. Kemudian kita akan mempraktekkan sholat jamaah. Apakah yang di rumah masih semangat? Masih semangat kan? Oke, kalau masih semangat, kita akan mempraktekkan sholat jamaah bersama. Sholat jamaah itu kan ada dua, jamaah takdim dan jamaah takhir. Kita akan mempraktekkan yang jamaah takdim dulu. Contohnya kalau misalkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Yang pertama kita harus apa dulu? Harus niat. Gimana coba niatnya? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'an taqdiman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah kalian takbiratul ihram, kalian melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Lalu sholatnya kan diakhiri dengan salam. Setelah kalian selesai melaksanakan sholat yang pertama, sholat zuhurnya, kalian harus langsung berdiri. Jangan sampai ngobrol atau bercakap-cakap atau yang lainnya. Jadi harus langsung dengan niat seperti apa coba? Kita baca bareng-bareng lagi ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al dhuhri jam'an taqdiman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti yang tadi, sama setelah takbiratul ihram langsung melaksanakan sholat asar seperti biasanya. Kemudian salam. Nah, itulah praktek atau tata cara jamaah takdim. Kemudian kita akan mempraktekkan yang jamaah takhir, yaitu contohnya kalau misalkan kalian sholat maghrib
dan isya dikerjakan pada waktu isya. Sama tadi caranya, kita niat dulu. Niat bareng-bareng lagi ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'an ta'khiran mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kalian langsung melaksanakan sholat maghrib seperti biasanya. Kemudian salam. Seperti yang ibu sebutkan tadi, kita harus langsung berdiri. Jangan apa? Jangan ngobrol, jangan bercakap-cakap. Langsung berdiri. Terus kita akan melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat isyanya. Dengan niat seperti apa? Kita baca bareng-bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'an takhiran mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, sama lagi seperti yang tadi, melaksanakan sholat isya seperti biasanya, lalu salam. Nah, itulah tata cara sholat jamak takdim dan jamak akhir. Semoga kalian bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari dalam situasi dan kondisi tertentu. Itulah materi yang ibu sampaikan untuk hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan WA saja ke grup kelas. Kemudian kita akan menyimpulkan materi hari ini. Yuk kita simpulkan bersama. Jadi sholat jamaah itu apa? Sholat jamaah itu adalah mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Ada berapa macam? Coba. Ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian syaratnya apa? Yang pertama, musafir atau dalam perjalanan, bukan untuk maksiat. Kemudian yang kedua itu jarak perjalanan minimalnya 80,64 km. Kemudian apa? Selanjutnya, tidak berjamaah dengan orang yang menetap atau mukim. Yang terakhir, berniat untuk menjamaah. Nah, itulah sekilas kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa link yang udah ibu share ke grup WA. Nanti caranya gampang sekali. Ketika kalian akan klik link itu, tinggal kalian isi saja poin A, B, C, D di situ. Tinggal klik misalkan yang bagian pertama. Lalu kalau sudah selesai sampai nomor 10, kalian tinggal klik kirim. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah pertemuan hari ini telah selesai. Namun sebelumnya ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah belajar bersama ibu. Dan ibu mohon maaf sekali, pasti ibu banyak kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.